Malam hari ini sudah kita akan kembali mengadakan atau menyelenggarakan kuliah umum. Nah, kebetulan hari ini temanya adalah mengenai West Papua and Indonesia, what is dibandingkan. Gitu. Semoga teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada malam hari ini dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Pertama-tama mungkin kita mau memberikan kesempatan dulu kepada Ibu Wiwidiastuti untuk melakukan sambutan. Silakan kepada Ibu Wiwidiastuti. Oke, terima kasih April. Juga terima kasih kepada Profesor Eben ya SD yang sudah berkenan ya untuk meluangkan waktunya ya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman juga, penelitian dan juga berbagi ilmu dengan kita ya, karena memang meskipun kita di Indonesia tidak semua berkesempatan juga beruntung untuk bisa langsung mengetahui sebenarnya realisasi atau realnya fakta yang ada di lapangan terkait Papua Barat seperti apa. Mungkin tidak semua bisa ke sana meskipun kita di Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para dosen yang pada malam ini juga hadir di ruangan kuliah umum dalam Zoom meeting kali ini, juga mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang sudah juga hadir di sini. Sebenarnya saya sebagai di sini selaku ketua jurusan ilmu politik ingin mengucapkan juga mudah-mudahan semua tetap semangat ya dan juga selalu dalam keadaan sehat. Nah, tema diskusi kali ini kita akan membahas tentang Papua Barat dan Indonesia yang merupakan daerah yang sangat seksi untuk selalu diperbincangkan dan juga diteliti ya. Tidak hanya peneliti di dalam negeri saja yang memang sangat concern dalam hal meneliti Papua Barat ya, tapi juga termasuk Prof. Eben juga ya dari Associate Professor of Anthropology at the University of Oxford juga dengan bukunya Freedom in Integral World ya, dan di sana juga saya sedikit membaca karena baru diberikan tadi sore ya oleh April bagaimana di sana sejarah dari awal seperti apa sampai dengan saat ini, karena memang kita bisa menyaksikan hanya lewat media seperti apa keberadaan di sana, dan kita perlu mengetahui di sana berbagai macam budaya, kemudian juga ke alamnya, bagaimana sumur minyak lebih dari 350 sumur minyak yang ada di sana yang mendatangkan banyak investor, belum lagi terumbu karang dan lain-lain kekayaan alam, ditambah suku bangsa juga bahasa yang ratusan di sana yang menambah daya tarik bagi Papua itu sendiri untuk mendatangkan para baik investor maupun juga para wisatawan atau bahkan peneliti ya. Dan di sini di dalam kuliah ini saya berharap mudah-mudahan menjadi tempat untuk kita berbagi pengetahuan ya, karena memang keterbatasan secara langsung teman-teman di sini mahasiswa dalam mengakses seperti apa sebenarnya keberadaan atau fakta lapangan terkait Papua Barat yang merupakan provinsi ke-38 di Indonesia ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pihak yang memang mendukung dan mensukseskan terselenggaranya kegiatan ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua pihak, selamat malam dan tetap semangat sampai akhir. Sekian, April. Baik, terima kasih kepada Ibu Widiastuti. Nah, kepada teman-teman semua, kali ini saya akan membacakan CV dari Profesor Eben Kirksey itu sendiri. Nah, Profesor Eben Kirksey ini merupakan salah satu seorang profesor yang telah memberikan banyak karya ya. Salah satu bukunya seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Wiwi, yakni Freedom in Entangled Words, West Papua and the Architecture of Global Power yang diterbitkan pada tahun 2012.
Kemudian ada juga artikel yang berjudul A Messianic Multiple West Papua July 1998 yang diterbitkan pada tahun 2013. Kemudian juga ada The Road to Freedom, Me, Agency and the Trans Papua Highway yang ditulis bersama Kiki Van Gelsen pada tahun 2002. Juga ada The Wild Terrorist Gang, The Semantics of Violence and Self-Determination in West Papua yang ditulis bersama Roma Jauh pada tahun 2002. Kemudian ada juga print journalism dan juga blog post yang berjudul Anthropology and Colonial Violence in West Papua yang diposting pada blog Cultural Survival Quarterly pada tahun 2002. Profesor Eben Kirksey memperoleh gelar Bachelor of Arts di New College of Florida pada tahun 2000. Kemudian juga memperoleh gelar Magister of Philosophy di Oxford University pada Juni 2002, serta memperoleh gelar PhD di University of California, Santa Cruz pada Maret 2008. Beliau juga memperoleh beberapa major awards seperti Co-Principal Investigator Australian Research Council Discovery Awards 2020 until 2023 with Anna Singh. Kemudian ada juga Principal Investigator Wena Grant Workshop Grant 2017, Principal Investigator Australian Research Council Decra Fellowship 2014 until 2017, Mellon Postdoctoral Fellowship 2010 until 2012, Co-Principal Investigator National Geographic Society 2012, Principal Investigator National Science Foundation Postdoctoral Fellowship 2008 until 2010, dan juga University of California Counselors Graduate Fellowship 2003 until 2007, dan British Marshall Scholarship 2000 until 2003. Nah, beberapa posisi yang pernah diduduki oleh Profesor Kirksey sendiri ada Visiting Assistant Professor pada 2006 di Deep Spring College, kemudian ada Visiting Professor of Anthropology and Mellon Postdoctoral Fellow pada 2010 sampai 2012 di The Graduate Center of City University of New York, ada lecturer di University of New South Wales pada 2012 sampai 2014, senior lecturer di University of New South Wales pada 2014 sampai 2017, Carissy and Thomas A. Baron, visiting professor di Princeton University pada 2015 sampai 2016, Associate Professor of Anthropology Research Alfred Deakin Institute di Deakin University pada 2017 dan 2022. Dan saat ini Profesor Kirksey sedang menduduki sebagai Associate Professor School of Anthropology and Museum Ethnography di University of Oxford sejak September 2022. Nah, langsung saja kepada Profesor Eben Kirksey, mungkin bisa dimulai. Banyak terima kasih atas undangan dan juga untuk kesempatan ini untuk ya omong-omong dan tukar pikiran. Mungkin saya akan bicara dalam bahasa Inggris karena kalau ya saya mau coba jelaskan sesuatu dari dunia ilmiah dengan konsep teori-teori antropologi agak susah kalau saya bicarakan dalam bahasa Indonesia. Jadi ya mungkin saya minta maaf ke teman-teman dulu, tapi ya saya akan mulai bicara dalam bahasa Inggris dan mungkin saya coba bicara sedikit saja supaya bisa diterjemahkan, lalu kalau ada pertanyaan silakan ketik di chat atau juga bisa langsung tanya. Okay, so I think maybe I will start by talking about my own history and how I came to be interested in West Papua. And it was really by accident. So I was 17 years old in 1994. And I was a student in SMA in high school outside of Washington, D.C. And I knew that I wanted to do a study abroad program, an exchange program. And I picked Indonesia. And I picked Indonesia because of all of the languages and cultures and also biological diversity. I was really interested in culture and nature. So in the mind of this young boy, I saw Indonesia as a place where I could learn some new things about the world outside of the very limited
worldview that I had in the United States. Itu sudah terlalu panjang. Tolong terjemahan dulu kah? Oke, baik. Jadi saya akan mencoba menerjemahkan apa yang sudah diterangkan oleh Profesor Kirksey tadi. Jadi awal mulanya Profesor Kirksey tertarik dengan West Papua atau Papua Barat ini sebenarnya merupakan suatu kebetulan ketika pada umur 17 tahun saat itu Profesor Kirksey melakukan student exchange atau pertukaran pelajar ke Indonesia, sehingga ia pun merasa tertarik dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, kemudian juga kondisi alam yang ada di Indonesia. So in 1994, I ended up heading to Bandung, where I was a student at SMA 1 Dago. And on the way to Bandung, I took a flight that stopped for a moment in Biak, this place that I'd never heard of, an island off the north coast of West Papua. And I later learned that, there was an official government program, but also local people were very much interested in bringing tourists out of the plane and into this diverse landscape. So there were people who gave a presentation. They had ukuleles, little guitars. They were dancing in grass skirts, and it really captured my imagination. And I later learned that the people of Biak also go out fishing and use this special kind of magic to capture flying fish. They sing to the fish and use English words that they remember from the Second World War to try to coax the fish into the boat. And they promise them that there was going to be a party on shore. And when they bring the fish back to shore, the fish are roasted, they're cooked, and then they're eaten. And with me, there was a similar sort of bait and switch. So, I saw this image as a 17-year-old boy of, people dancing in grass skirts, this image of, indigenous people seemingly outside of time, outside in history, maybe a tropical paradise. But when I came back later, I didn't find that. I found people living with a very dynamic history, living with ongoing military violence and participating in political struggles. Ya, jadi pada masa itu ketika tahun 1994, Profesor Kirksey ini pergi ke Pulau Biak, di mana saat itu masyarakatnya itu senang sekali dengan menari-nari, lalu bermain gitar, menyanyi, dan lain sebagainya, yang padahal kondisi saat itu tidak hal-hal seperti dancing, singing, dan lain sebagainya gitu. Padahal pada saat itu masih ada violence yang menimpa mereka gitu. Jadi itulah yang menjadi daya tarik bagi Profesor Kirksey untuk lebih meneliti tentang mereka. So that momentary encounter captured my imagination, and I worked later as a university student to go back, and I applied for a visa, and it took many years for that application to be processed. And then finally, after Suharto stepped down out of office in May 1998, my visa was granted, and I was going to be an exchange student at Unchen, Universitas Cendrawasih in Jayapura. Within 2 weeks of me arriving, there was a small protest on campus, and I was there chatting with professors on the sidelines of the protest. And basically, within 2 weeks of me arriving, a shooting took place. So there was a law student named Stefan Suripati, who was 21 years old, and a middle school girl whose name I'm going to forget, who was shot in the leg. So that was kind of my, when I first arrived, that was not what I was expecting, but I suddenly found myself in the middle of violence. Ya, jadi di imajinasinya Profesor Kirksey itu ketika terjadinya kekerasan atau violence itu banyak sekali masyarakat yang ditembak, terus
tadi ada seorang pemuda yang berumur 21 tahun, kemudian juga ada siswi SMP yang ditembak di kakinya. Jadi ketika saat itu, tapi pada kenyataannya justru masih ada gitu masyarakat yang masih menikmati kekerasan itu dengan atau mewarnai itu dengan nyanyian, tarian, dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin saya akan coba langsung dalam bahasa Indonesia juga. Jadi ya waktu saya tiba di Jayapura Juli 98, waktu saya mahasiswa di Universitas Cendrawasih, ya saya heran. Waktu itu saya mau menulis salah satu skripsi dalam jurusan antropologi mengenai makanan, mengenai tumbuh-tumbuhan, mengenai masyarakat adat yang punya makanan khusus. Jadi waktu kasus penembakan itu terjadi di kampus pada, kalau tidak salah, pada tanggal 6 Juli 98, saya lari. Saya keluar dari Jayapura dengan kapal Pelni, dan saya mau menuju ke pedalaman. Waktu itu saya punya bayangan, kalau saya mau bikin penelitian antropologi, lebih baik saya mencari satu tempat di luar kota, jauh dari ya kegiatan politik. Tetapi waktu kapal Pelni itu singgah di Biak, ada kegiatan demo, ada ratusan orang di pelabuhan. Dan selama 3 hari kapal yang berikut tidak muncul di pelabuhan, jadi saya tertahan di Biak. Dan hari kedua, waktu saya ada di situ, mulai ada kasus penembakan massal lebih besar dari yang terjadi di kampus Unshan. Jadi ini hanya minggu ketiga waktu saya tiba di Papua. Dan ya, saya sendiri tidak saksi mata yang terjadi di pelabuhan, tetapi saya dengar penembakan, dan ada beberapa kapal yang saya bisa lihat dari hotel. Dan setelah ini semua selesai, saya sempat wawancara beberapa korban dari yang sempat lompat dari kapal itu. Dan menurut mereka ada ya puluhan orang di sana, ada yang bilang sekitar 150-an. Dan kapal itu menuju ke tengah laut dan buang masyarakat di tengah laut. Dan menurut sumber yang sempat saksi semua ini, ada perempuan, ada ibu hamil, ada anak kecil juga. Jadi dari situ, ya memang saya lanjut. Waktu itu saya lanjut dengan penelitian yang ide-ide yang saya bawa dari Amerika untuk teliti makanan dan beberapa desa di pedalaman yang punya strategi untuk petani. Tapi saya juga dari situ mulai menulis tentang apa yang saya saksi. Maaf, saya kembali ke bahasa Inggris karena saya mau bicara tentang konsep dan teori-teori. So as I started to try to understand what I was living through, you know, in many ways I just happened to be there to see these things. I started to think about two kind of key themes. One is about imagination, you know, how it is that some people can harbor hopes for things that might seem unrealistic. So in the same way that
many of the students who occupied Parliament in May 1998 were hoping for something impossible, right? They were hoping for Suharto to leave. I found that, the people who I met in Biak were also hoping for something that was seeming to have sovereignty at a moment in time, at a moment in history, when the American investments, when the Indonesian investments in this place weren't enabling those dreams. Maybe I'll let you translate that. Sorry, it's too much. Terlalu panjang. Ya, jadi pada saat itu Profesor Kirksey itu merasa bahwa masyarakat ini, khususnya masyarakat yang ada di Biak yang terkena kekerasan ini, memiliki harapan gitu dari investment Amerika maupun Indonesia intinya. Teman-teman, mungkin kalau teman-teman ada yang kurang paham boleh tulis di kolom chat atau langsung tanya kepada saya ya. Ya, jadi saya lihat ada bayangan dan harapan yang sangat luas. Ada harapan mengenai berdaulatan, ada juga harapan mengenai ekonomi. Jadi masyarakat Papua kebanyakan mengerti kegiatan Freeport, kegiatan BP yang ambil mereka punya sumber daya alam, dan mereka sadar ya orang-orang di Amerika, di New Orleans, di Inggris sedang makan mereka punya sumber daya alam, dan mereka punya harapan bukan hanya mereka mau berdaulat sendiri, mereka mau merdeka dari Indonesia, tetapi mereka juga ada bayangan relasi yang tidak adil dalam hal ekonomi. Mereka juga mau ubah, mereka mau ganti, ya mereka sadar ada sejarah panjang dari Belanda, dari kolonialisme juga punya sejarah di Indonesia dan Papua, dan mereka lihat situasi yang ada sekarang ini dengan Freeport, dengan BP, itu ada historical continuity. Orang kaum putih masih makan, ya kalau pakai bahasa masyarakat di tempat, perusahaan ini makan kenyang dengan kekayaan ini, sambil masyarakat di tempat menderita. Jadi ya saya mau dalam tulisan waktu itu saya mulai gambarkan mereka punya harapan dan juga strategi untuk tarik atau membawa harapan itu dari bayangan sampai dia muncul di historical reality, maksudnya apa yang ada sebenarnya di dunia. Jadi kata kunci dalam buku saya Freedom in Entangled Worlds adalah imagination atau bayangan dan collaboration atau kerjasama. Jadi saya teliti bagaimana dua konsep ini bisa dipakai untuk pahami perjuangan sosial ini. Mungkin saya bicara terlalu banyak, kah? Kalau ada pertanyaan, mungkin teman-teman mau tanya sesuatu atau saya juga bisa lanjut. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau langsung bertanya. Baik, kalau tidak ada mungkin bisa dilanjut saja, Pak.
Oke, saya lanjut dan mungkin saya kembali ke Inggris untuk jelaskan salah satu konsep agak sulit dibahas. Jadi ya buku ini sebenarnya sudah ini buku sejarah, bukan buku tentang ya Papua sekarang ini. Jadi salah satu tokoh Papua yang saya ikuti adalah T.S. Eliot. Dan menurut saya T.S. dia sangat dia punya perjuangan menarik bukan karena dia murni, berarti dia menolak secara keras negara kesatuan Republik Indonesia atau menarik secara keras perusahaan Freeport atau BP. Tetapi dia main di tengah. Dia kerja sama Freeport, dia kerja sama Partai Golkar, dia dari Partai Golkar, dia agak dekat dengan kaum Soeharto, dan dia pakai strategi ini, dia kerjasama pemerintah dan perusahaan ini supaya ya cari jalan buat visinya. Oke, saya ke Inggris sekarang. In the book, I use a figure from biology or botany, which is called the rhizome. It's a idea that gained influence in the 1980s with two theorists, Deleuze and Guattari, and they talked about so plants that grow above ground, tumbuh-tumbuhan. There's these all plants have roots that grow straight down like this. But the rhizome is something that just some kind of plants have, that grasses have. Maybe you could translate that, just the botanical stuff. It's hard. Atau saya juga bisa coba jelaskan. But if you could help me out, April, that would be great, and then I can add things if Iya, saya mungkin coba translate tentang botanikal tadi, tanaman. Jadi tumbuhan itu bentuknya kan ke atas gitu ya. Nah, jadi si oleh itu mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah melalui tumbuhan ini ya, cara jelasnya. Mungkin ada yang boleh tolong dibantu mungkin teman-teman. Mungkin kalau saya bisa sharing, saya punya screen, saya akan tunjuk foto. Let's see, share screen. Jadi rhizome itu berarti satu tumbuhan begini. Dia punya the stalk right here. These are the roots. And then the thing that goes underground like this, that's the rhizome. And dalam teori-teori politik dari Deleuze and Guattari, mereka pakai ini untuk pahami perjuangan sosial. Jadi kalau babat rumput, kalau rumput itu punya rhizome, dia muncul lagi. Kalau babat, dia langsung muncul. Dan dalam tulisan saya mau pahami saat perjuangan Papua ini, dia tidak di bawah tanah lagi. Dia tidak seperti rhizome, tetapi dia seperti beringin, banyan. Jadi kalau beringin dia beda dengan rhizome yang tadi. Kalau rhizome dia hanya di bawah tanah, tetapi beringin dari itu lambang dari Partai Golkar, dia muncul begini. Kalau ada pohon, dia muncul keliling dan kadang-kadang beringin itu jadi besar dan pohon
yang di dalam dia mati. Jadi saya pahami TSLY tokoh Papua itu yang muncul bukan di bawah tanah tetapi di atas. Dia punya bayangan dia mau ikuti struktur Golkar, tetapi dia mau bentuk ya sepertinya Partai Golkar sendiri dan mau replikasikan partai-partai atau strategi atau struktur politik dari zaman Soeharto. Waktu itu juga ada tokoh-tokoh Papua yang tidak senang dengan strategi itu. Mereka pikir lebih baik kita tidak pakai strategi kerjasama ini, tetapi cari jalan untuk dapat politik lebih murni tanpa hubungan terhadap Freeport, terhadap BP, terhadap Golkar, terhadap Soeharto. Jadi menurut saya itu menarik. Jadi salah satu bab dalam buku ini ikut TSLY punya perjuangan untuk pahami perjuangannya. Dan saya pakai figur-figur dari tumbuh-tumbuhan, rhizome dan banyan untuk jelaskan mengapa dia kerjasama begini. Karena banyak orang bilang, TS dia tidak murni, kasih tinggal saja, tidak usah ikuti dia punya program. Jadi itu salah satu bab dari buku itu. Itu jelaskah atau bagaimana tumbuh-tumbuhan itu? Kalau lihat buku saya juga punya ini beringin juga. Jadi saya taruh beringin di depan karena itu bisa membantu saya untuk pahami perjuangan TSLY. Jadi itu bab, saya tidak tahu kalau bisa lihat atau tidak, mungkin tidak. Tapi ini bab 2, from rhizome to banyan. Mungkin ada pertanyaan atau saya juga bisa terus lanjut. Saya masih ada sekitar 20 menit karena ada mahasiswa yang akan datang. Ya, silakan kepada Kak Cici Cahyati, boleh langsung saja dianggap. Thank you so much. I have a question, sir. So, from that situation, you get very philosophical things, like you talk about rhizomes and also banyan from that situation, right, in Indonesia at that time. And actually, I'm really curious about how actually you live in that situation. I mean, like, you see the chaos in that, you know, like you are a foreigner and you come to Indonesia and you see the chaos things, but you still there, gitu. How you cope with that? I mean, like, thank you. Thanks for the question. Honestly, it was very difficult. I mean, I was jadi waktu itu saya ke Bandung tahun 94, saya ke Papua 98. Jadi waktu itu saya sekitar 21-22 tahun. Saya masih muda sekali. Dan memang waktu itu sulit. Setelah kejadian di Biak, peristiwa Biak berdarah, saya masih di Papua. Itu terjadi Juli. Saya tinggal di Papua terus menerus sampai bulan Januari tahun 99. Dan waktu itu saat itu orang Papua juga ini baru muncul. Sebelum 98 tidak ada gerakan seperti begini di
di jalan. Jadi orang Papua juga heran. Ini tiba-tiba muncul dan ya juga pemimpin heran. Kalau ya sebelum Philip Karma meninggal, dia yang pimpin demo di Biak. Dia bilang dia hanya punya bayangan, dia mau bikin bintang kejora, bendera itu kasih naik di pelabuhan. Tapi dia tidak tahu ratusan orang akan muncul ikut demo itu. Jadi tidak tahu. Saya tahan. Ada yang pulang. Waktu itu juga kebetulan ada beberapa orang dari Australia yang ada di Biak waktu Biak berdarah terjadi. Dan mereka cepat-cepat pulang, tetapi saya lari ke pedalaman. Ya, sulit, tapi ya saya terus-menerus lanjut dengan penelitian itu. Dan tentang Biak berdarah, saya juga bisa sharing. Kita bikin kegiatan 15 tahun setelah kejadian. Kami yang ikut, yang ada di tempat ikut kegiatan Biak Tribunal. Jadi saksi mata, juga orang yang terlibat dalam pemerintahan. Kita semua kasih keterangan dalam kegiatan publik. Jadi semua ada di website. Saya baru taruh di chat kalau teman-teman mau teliti kasus itu. Baik, apakah cukup Kak Cucu? Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih. Terus kepada Mas Reza silahkan. Terima kasih. Thank you, Professor Eben. If I may, I have a simple question maybe. What do you think of the movement in West Papua and how Indonesian government should respond with that movement? Thank you. I'll respond in English maybe. So I have a lot of thoughts of the movement, and in many ways it's not a single movement, right? I was trying to describe earlier, just in thinking about Siliwangi, how he was one part of the movement. There was also the OPM, the guerrilla fighters who were using tactics of violent resistance. And then I also in the book describe the NGO community, people from the human rights community who are insisting that universal laws be applied, in cases of crimes against humanity. Arguably the Biak massacre was one of those, that these international rules should be applied. And so there's many different movements, and maybe if we just stick with that last one, the human rights movement, I know many legal professionals, many lawyers, many workers for both domestic human rights groups and international human rights groups who have worked to assemble evidence and have taken cases all the way to the Jaksa Agung, through the Indonesian legal system. And for many of the cases that I describe in the book, pretty much all of them, whether that's executions, so Siliwangi was executed, the Biak massacre was this large killing that I witnessed as a young man. There's other cases like the Wasior case. None of these ever met with justice. So, simple hopes of survivors, of victims, of family members, is that just the rule of law is applied there. So that's one concrete thing, within the existing legal framework that I think the Indonesian government could do a much better job of addressing is just this history of violence. Like, how do we apply the rule of law when soldiers are doing things that are excessive, that are not helping the situation? Over the years, I talked about issues of social and economic
justice. And over the years, we've seen various attempts to address those issues through pemekaran, through the autonomy khusus legislation, but in various kinds of ways, I think many of those attempts to address that have been inadequate, at least from the perspective of most of the people that I know in West Papua. So, I've got some friends in Bandung who are also about Jawa Barat Merdeka, and there's a vision of a future where maybe there is a different geopolitical configuration. The UK just did a radical move in coming out of the European Union. In my opinion, that was a bad decision. But yeah, how to negotiate amongst these very different political communities and very different dreams about the future. I think it's a big challenge. Maaf. Okay. Maybe a bit one more question, if I may. You are a researcher, right? So when you research about West Papua, do you think that they have any potential to be free from Indonesia? So yeah, I think the history and the future are full of surprises, right? And if you look back, before the Berlin Wall fell, it was difficult to imagine that moment when Germany would be reunified. There's many possible futures that we just can't even see, where suddenly forces align in a new direction. I would just say anything is possible in the future. Baik, bagaimana Mas Reza? Terima kasih. Oh ya, enough. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Ferdian di kolom chat. Mungkin akan saya translate ke bahasa Inggris ya, Profesor. Dari Kak Ferdian sendiri bertanya, does your research also look at the dynamics of the movement of West Papuan figures, and how is the movement organized, and perhaps slightly alluding to the ups and downs of the movement? Ini yang sudah ada di chat atau ini lain? Ini ada di chat, Profesor. Oke. Ya, jadi saya kira kalau kita bahas organisasi dia sangat heterogeneous, bukan homogeneous. Berarti ada banyak kelompok, ada banyak orang yang punya strategi begini atau begitu, ada yang ikut dalam partai politik, ada yang pakai senjata. Jadi mereka tidak saling komunikasi. Jadi yang dari pihak sivil, dari LSM, dari gerilyawan, ini ada banyak gerakan, bukan hanya satu. Dan itu bisa dilihat dalam nama-nama yang ada di internet atau di buku sejarah. Dulu ada OPM, TPN, ada banyak kelompok. Jacob Prai punya kelompok, Meltianus Awam punya kelompok, TSLY punya presidium. Ada yang punya bahasa tentang satu misi, satu visi, tetapi saya lihat juga banyak
banyak harapan. Ada yang fokus terhadap keadilan dalam soal ekonomi. Ada yang fokus ya terhadap ya keadilan dalam pendidikan. Ada banyak ya organisasi. Kalau kembali ke Rhizome, ya saya pahami itu agak sulit ya kalau baca buku mungkin lebih gampang, dan kebetulan buku ini baru diterjemahkan di bahasa Indonesia, tetapi saya belum dapat penerbit, jadi naskah sudah ada. Jadi kalau teman-teman kenal penerbit yang mau terbitkan ini dalam bahasa Indonesia, mungkin itu bisa bahas pertanyaan itu lebih dalam. Kalau saya hanya bicara dengan bahasa Indonesia yang patah-patah susah, tapi ya kalau ada yang mau terbitkan naskah itu, silakan ya kirim email dan saya bisa kirim versi bahasa Indonesianya. Nah, baik, terima kasih. Mungkin kepada Kak Tea ada pertanyaan. Halo, selamat malam. Saya bukan mahasiswa dari Universitas Siliwangi, tapi tamu dari Development Study Club ini. Jadi, saya dulu sempat sekolah di University of New South Wales di Sydney. Terus kalau tidak salah, seingat saya di kelas Southeast Asia, Prof waktu itu diundang jadi guest lecturer. Itu pertama kali. Dan itu di kelas itu saya belajar banyak hal-hal baru tentang Indonesia yang saya tidak belajar di negara saya gitu, termasuk salah satunya hal-hal yang terjadi di Papua gitu. Jadi ini sudah 10 tahun dari pertama kali saya dengar Prof cerita ya di kelas saya dulu, cuma satu sesi saja kalau tidak salah gitu, tentang Papua gitu, ada foto-fotonya, terus cerita tentang buku yang Anda tulis juga. Jujur saja sampai sekarang saya belum baca bukunya gitu ya, tapi kadang-kadang mungkin mengikuti artikel gitu. Tapi saya sebagai peneliti, sekarang soalnya saya baru mulai S2, Magister, saya juga setelah itu saya jadi kerja di Papua 2 tahun, untuk public health di tuberkulosis. Cuman sekarang saya sedang mau mengakhiri S2 justru, tapi ingin memulai karir sebagai peneliti gitu. Dan Prof adalah seorang peneliti, teman-teman di sini juga adalah pelajar atau mahasiswa gitu ya. Nah, kita sebagai dunia akademik gitu ya, akademisi, tugas kita kan memproduksi pengetahuan gitu, mengenerate knowledge. Nah, dulu Prof pertama kali datang di tahun 90-an, sampai sekarang konflik itu kan belum selesai. Buat kami generasi muda di Indonesia, saya bukan orang Papua ya, tapi saya orang Indonesia, ya orang inilah Jawa gitu. Jadi pengetahuan seperti apa ya kira-kira yang perlu kita hasilkan, produksi, supaya kita tidak lagi mewarisi konflik gitu, dari satu dekade ke dekade yang lain gitu. Karena kalau tidak, ya sebagai orang-orang yang berkontribusi dalam ilmu keilmuan ini gitu, bagaimana kita bisa membuat dunia itu lebih damai gitu. Mungkin dengan pengetahuan, ya kalau Prof mungkin contoh konkretnya gitu, tapi mungkin Prof bisa refleksi di perjalanan Prof dan untuk kami yang masih berjalan ke depan masih panjang gitu, di Indonesia. Terima kasih. Banyak terima kasih atas pertanyaan itu. Saya kira perjuangan di bidang kesehatan sangat penting buat Papua sekarang ini. Dan ya, waktu pandemi saya kerjasama beberapa teman dan juga dengan kantor gubernur untuk promosikan informasi mengenai vaksin. Dan ya, saya masih sedang dalam proses untuk menulis sesuatu tentang itu. Tapi ya, itu pertanyaan sulit tentang
apa? Ya, kira-kira pengetahuan seperti apa harus dibuat tentang Papua. Ada beberapa kelompok Papua sendiri yang sudah mulai bikin cerita tentang mereka punya komunitas. Antara lain ada Papuan Voices Project. Mereka pakai film. Saya akan coba sharing di chat. Dan mereka punya film-film tentang mama-mama di pasar, tentang misalnya salah satu perempuan di desa kecil yang punya pacar dengan prajurit yang pulang, yang hilang, tapi dia punya bayi di Papua. Ada banyak cerita dari kelompok ini yang betul-betul mereka tidak hanya memfokus ke cerita besar seperti biak berdarah, tetapi perjuangan sehari, yang misalnya mama-mama di pasar yang punya sayuran. Mereka tidak selalu dapat tempat di kota besar untuk jual sayuran itu. Juga ada salah satu kelompok seniwan Udaido Collective, dan mereka punya banyak. Saya juga coba sekarang ini tidak keluar Udaido Collective. Ya, mereka barusan muncul di Biennale Jogja. Dan ya, saya kira kalau teman-teman di Indonesia tertarik dengan cerita dari Papua, bisa kerjasama tokoh-tokoh Papua yang sudah mulai bermain di dunia seni, di dunia film. Kalau di Unshan, di Universitas Cendrawasih, juga ada banyak antropolog generasi baru yang sudah mulai dengan penelitiannya sendiri. Ya, jadi saya kira kalau cari kesempatan untuk kerjasama, untuk menulis sesuatu atau ya, atau juga untuk sharing. Kalau ada film dari Papuan Voices yang menarik, ya tolong sharing di Facebook atau Twitter atau ya social media. Saya kira itu akan membantu sekali. Dan ya kadang-kadang pengetahuan ilmiah, ya seperti buku ini. Ya, kadang-kadang pengetahuan ilmiah tidak dia kadang-kadang ya kalau saya tulis buku begini itu dengan bahasa yang susah, dengan rhizome dan banyan, dan ya susah dipahami buat masyarakat biasa. Jadi ya kalau ada kesempatan untuk menulis sesuatu bersama teman-teman di Papua, itu sangat akan membantu untuk angkat mereka punya suara. Baik, terima kasih. Nah, baik Profesor, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa diteruskan mengenai teori yang ingin disampaikan. Maaf, saya tidak tangkap itu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa Profesor lanjutkan materi yang ingin disampaikan. Oke, soalnya saya punya mahasiswa yang akan muncul. Oh masih ada setengah jam, maaf. Saya baru cek jadwal saya. Oke, lanjut. Mungkin saya akan ya, saya bisa sharing beberapa let's see. Saya akan cari
PowerPoint. Okay, so these are just some slides that I pulled together about the book that'll, you know, help us kind of locate this in time and place. Yeah, jadi satu gadis yang bernama Esther Nawipa. Ya, perjuangan sangat menarik. Dia lahir di pedalaman di dekat Enarotali, salah satu kota di gunung-gunung. Dan satu hari waktu dia ke pasar, ada prajurit yang sangat cantik. Jadi malam itu tidur di tempatnya, di keluarganya di desa Esther, tiba ada pasukan militer datang dan mereka suruh Esther keluar dan suruh dia datang ke mereka punya kodam, bukan kodam tapi ya mereka punya basis. Dan Esther mulai tinggal di situ. Dia beberapa prajurit pakai dia sebagai pacar, tetapi terpaksa. Tetapi ya setelah beberapa tahun dia menjadi. Bangsat gak. Ini udah bangsat asapnya brutal banget. Tapi brutal aja jatuh ini. Mungkin bisa di mute. Minta tolong di mute. And maybe I'll switch to English now because I can tell the story a little better. So Esther eventually became the exclusive girlfriend of the commander of the post. And in that position, she became a voice for basically peace and moderation. So she told me stories about how when the younger soldiers would get mad at a villager and want to go shoot somebody, she would steal their bullets and say that they would have to answer to her and her boyfriend, the commander, before going out. April, could you translate that a little bit? Jadi intinya dari berpacarannya Esther ini, ia melahirkan perdamaian gitu ya, Profesor, antara para prajurit dan juga masyarakat. Ya, jadi waktu prajurit makin marah kalau terjadi sesuatu di desa, Esther dia curi mereka punya peluru. Peran yang kuat gitu untuk melindungi masyarakat. So in the book, I use Esther's story as an opportunity to think about the possibilities of collaboration in situations that you're not choosing. So Esther didn't choose to become the boyfriend of these soldiers, but even though she was forced to live with them and forced to have sex with them, she was still able to intervene in these situations and, you know, protect the peace in this village. Could you translate that too? Sorry.
Ya, jadi berkat hubungannya dengan prajurit itu, Esther bisa memiliki peran yang kuat, atau dalam hal ini dilihat sebagai kolaborasi oleh profesor, sehingga Esther ini bisa melindungi masyarakat dari para prajurit. So I'm going to show. This is the slide that kind of shows that's where Esther was living, and you know, this is kind of the slide that says what I was just saying. You know, her story prompted me to rethink the politics of collaboration. Esther taught me that it's possible to find rights or justice in these unwanted compromises, in these situations that you don't choose, even while holding on to hope for a future to come. Could you translate that? Nah, dari kisahnya Esther ini bisa menjadi suatu bahan penelahan baru gitu buat kita, bahkan membuka pengetahuan baru bahwa banyak sekali posibilitas atau kemungkinan untuk meraih keadilan dan juga hal-hal yang baik dari berbagai situasi ketika kita ini masih berpegang teguh kepada harapan atau mimpi yang lebih baik di masa depan, apapun caranya. And you know, I earlier also talked about imagination, and I talked about, you know, I didn't actually mention the intense environmental disturbances that were happening, but you know, what was happening in 1998 that led to the downfall of Suharto, in many ways was related to these, you know, a broader sense that something wasn't right in the world. You know, there was the economic crisis, there was the El Nino event that happened that year. So in the book, I describe how all these things came together, and then, you know, people coming together to occupy parliament enabled this dramatic political transition to take place. If you could translate. Ya, jadi kita bisa melihat dari kolaborasi, contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 ketika semua masyarakat ini menyatukan semua suaranya, mereka bersatu dengan satu idealisme yang sama, mereka bahkan bisa meruntuhkan Suharto dari jabatannya. Jadi kolaborasi itu memang salah satu hal yang sangat penting ketika kita ingin mewujudkan sebuah harapan. And the book also explores, you know, imaginative dreams that aren't just pinned on something like nationalism or, you know, achieving a new nation state, but achieving justice with relation to extractive industries. So this is the mine of Freeport-McMoran that you can see from outer space. And in the book I describe you know, some hopes that people had that the wealth that comes from this hole would be rerouted to the people of Papua instead of this big company. Dalam buku ini juga menjabarkan imajinasi atau harapan, begitulah harapan yang dimiliki oleh masyarakat Papua untuk bisa mewujudkan suatu wilayah atau negara yang mereka impikan, yang mereka dambakan. And one of the key people who helped me think about these imaginative dreams is Dr. Reverend Benny Giai. He's an anthropologist. He's also a theologian with the Kingly Church. And he insists that some people in West Papua, by hoping for impossible things, are waiting for other people to solve their problems, whether it's the arrival of Jesus Christ, or whether it's the arrival of the government or, you know, foreigners. A lot of times people are waiting for this external Messiah. So he talks about people who've been left to just wait, like in the waiting room of a bank or a doctor's office, and waiting for others to bring peace and happiness and justice. So I'll let you translate again. It's a lot, I know.
Ya, jadi masyarakat Papua juga butuh peran dari orang-orang di luar mereka gitu, seperti pemerintahan sendiri, lalu juga foreign atau masyarakat asing, dan juga tentunya karena mereka ini mayoritasnya adalah Kristen, yang mereka juga memberikan harapan atau meneguhkan harapan kepada Tuhan Yesus gitu, untuk bisa mendapatkan atau mewujudkan mimpi mereka mengenai keadilan, kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. So the key thing that I was trying to describe in the book is when imagination and collaboration come together. So when you have these dreams about something hopeful, and then you actually do the work to bring those dreams into contact with reality. Dari kisah masyarakat Papua Barat ini kita bisa melihat atau mengambil suatu moral bahwa imajinasi ini harus diketemukan dengan kolaborasi untuk dapat mewujudkannya. Jadi ketika kita akan atau kita memiliki mimpi yang begitu besar, kita tidak hanya atau tidak bisa hanya dengan mengimajinasikannya, mengangan-angankannya saja, tapi kita juga harus membuat suatu kolaborasi agar mimpi tersebut dapat menjadi suatu kenyataan. And here's what I was trying to talk about earlier with the rhizome and the banyan. So the rhizome is, again, this underground thing, and then the banyan is about growing up around structures of power and taking them over. Itu juga bisa dianalogikan dari rizoma kepada banyan, di mana rizoma ini kan adanya di bawah tanah, lalu bisa You can see how her dreams and imagination about justice and rights, she's able to collaborate. She's able to collaborate with the military to bring peace in a concrete way to her village.